Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang pertama yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Syifaul Qulub Al-Ustaz Hadi Khairul Anam SPD, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya mudah-mudahan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya muliakan ada Ustazah Mani dan ada Ustazah Tri Hajah Tri Mulyati, dan juga ada di sini ya Ustaz Rusdi dan Pak Haji Pak Haji Rohim ya, Pak Haji Rohim. Dan juga para sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, dan juga di sini ada murid saya nih yang ulang tahun hari ini ya. Mana Rafiq yang ulang tahun? Ya, kita doakan mudah-mudahan adik kita ini Rafiq mudah-mudahan nanti bisa meneruskan majelis ta'lim yang dibangun oleh ayahandanya, amin. Di pesantren Ciwaringin Babakan, namanya pesantren As-Salafi. Itu dibangun di tahun 1900 awal. Dan ternyata di sana itu banyak dari murid-muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan ternyata salah satu pondok di sana As-Salafi, pemimpinnya namanya almarhum al-maghfurullah Syekh Ar-Razi. Ya, Syekh Razi, ya kalau nggak salah Syekh Razi nyebutnya, Kiai Syekh Razi. Dan sekarang sudah ya makin pesat pesantrennya sampai ada generasi yang ke-9 yang dipegang oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Abah Yasyif. Dan di beliau mengarang kitab namanya Metode Al-Auzan, metode untuk mempermudah belajar bahasa Arab. Kita doakan mudah-mudahan ya apa yang dicita-citakan ya Ustadz Hadi nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh anaknya biidznillah ta'ala. Wabil khusus adik kita Rafiq, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Rafiq bisa menjadi anak yang saleh, dan juga mudah-mudahan nanti kelak bisa menjadi ya anak yang dimana bisa mendoakan ayah dan ibunya. Adik-adik, di sini hafal nggak doa kedua orang tua? Coba kita baca bersama-sama ya. Gimana doanya? Allahumma barik lana, barik lana. Itu mau makan ya. Allah barik lana ya. Ya, kita ulang lagi doa kedua orang tua ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat tuh, ingat ya. Harus diingat. Karena lagi doa habis sholat, ya Allah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya, depannya ada bakso semangkok gitu. Setelah amin makan langsung ya. Itu doanya doa makan ya, bukan doa kedua orang tua ya. Itu jadi teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah wal ustadzah dan para hadirin wal hadirat hafizakumullah jami'an. Insyaallah hari ini kita akan membahas ya suatu tema yang amat luar biasa, lanjutan dari pekan yang kemarin. Ya, ini sebelumnya saya mau izin dulu ya, maksudnya sebenarnya saya ngisi di pekan ketiga, karena pekan ketiga insya Allah saya ada safar ke luar Jawa. Saya mohon doanya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kaki saya untuk sampai ke tujuan di Sumatera Barat insya Allah, dan bisa pulang ke Jakarta lagi dengan selamat, amin amin ya rabbal alamin. Karena ada agenda yang cukup besar di kampung saya, jadi diminta untuk hadir juga. Jadi gitu Ustaz. Ya, hari ini yang kita akan bahas adalah ya jenis atau kriteria air ya. Kita sudah bahas air yang pertama adalah suci, mensucikan, ghairu makruh ya, tanpa ada rasa dibenci. Dinamakan air. Kopi Bu, Pak, adik-adik, itu namanya air nggak? Pernah nggak kita bilang air kopi? Kita bilangnya kopi doang atau pakai air kopi? Bilangnya kopi. Kalau air kopi kebanyakan boros ya. Ini air cairan kopi ya, kebanyakan kelamaan. Kita bilang ini kopi. Tapi kalau kita bilang air di keran, ini air. Betul ke betul?
itu disebutnya air yang mutlak, disebut air. Kita tahu bentuknya, jenisnya. Yang kedua, ternyata ada jenis air. Di sini disebutkan oleh ulama kita, ya, Abu Syuja' Al-Asbahani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Qala al-muallif, ya, di sini disebutkan yang kedua jenisnya itu adalah tahirun, ya, dan dia jenisnya tahirun mutahhir makruh wa huwal ma'ul musyammas. Yang kedua jenisnya itu air suci tapi mensucikan, suci dan mensucikan, tetapi airnya makruh, dibenci. Contohnya apa? Di zaman dahulu itu kebiasaan orang dulu nyimpan air di kendi yang terbuat dari misalnya besi. Dulu gitu Bu ya, ada jerigen gede ya, itu dari besi. Nah, airnya ternyata terkena matahari. Nah, di sini ulama Syafi'iyah ini, atau terkhususkan mazhab Syafi'i, termasuk mazhab yang hati-hati. Ya, jadi ternyata kenapa disebut air ini air makruh? Karena kalau airnya kena kulit nanti terkena penyakit baros katanya. Ditambahkan oleh Al-Ustaz Dr. Mustafa di Bulbugho penambahannya. Baros itu apa? Ya, baros kalau bahasa Sunda kayaknya dia. Tapi di sini bukan yang bahasa Sunda. Di sini barosnya baros bahasa Arab. Artinya adalah penyakit kulit. Ya, cacat, ya, kutu air, panuan gitu ya. Kalau kena tuh nanti malah belang-belang kulitnya, putih hitam ya. Kan gak enak dilihatnya. Ya kalau putih aja, hitam aja. Jadi putih hitam belang ya. Sama zebra sama kali bentuknya gitu kan warna kulitnya, karena barengan warnanya. Nah, ini disebutkan penyakit baros ya, dikarenakan ya kalau karena air yang ada di gentong gede dari besi itu kalau kena kulit jadinya rusak. Nah, maka disebutkan yang kedua tahir mutahhir makruh wa huwal ma'ul musyammas. Air yang terkena matahari ditaruh di gentong yang gede, khususnya terbuat dari besi. Apalagi drumnya terbuat dari emas atau perak. Orang kaya saking kayanya bingung mau ngapain? Buat gentong dari emas. Dia nggak tahu kalau gentong ini terbuat dari emas, ada air dalamnya kena matahari, ini jadi penyakit kulit. Nah, ini makanya yang dikhawatirkan air yang terkena matahari. Ya, apakah nggak boleh? Boleh kalau ternyata misalnya kita punya gentong dari plastik kena matahari, kita rasain panas banget atau enggak? Kalau di Saudi sana panasnya di atas 50 derajat. Ya kalau kena kulit lumayan lah, ya lumayan matang jadinya ya. Itu taruh telur aja yang masih bulat matang itu lama-lama, ya telurnya. Nah, di sini makanya disebutkan air yang termasuk makruh. Yang ketiga, tahir ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal. Jenis yang ketiga nih, Pak Bu. Misalnya lagi wudu, ternyata nggak tahu kenapa pas lagi ngambilin nyedokin air pakai gayung, itu ternyata airnya agak butek dikit. Nah, ini disebutkan oleh Abu Syuja' Al-Asbahani, maksudnya di sini adalah air bekas dipakai. Pas lagi mandi jebar jebur. Biasanya bocah kayak gitu kan? Lama amat sih lu mandi, bulan pagi mau sekolah nih. Dia jebar jebur pakai sabunnya sembarangan. Akhirnya masuklah bekas air yang mandi tadi itu masuk ke ember atau masuk ke gentong tadi. Nah, maka airnya ini disebut dengan ma'ul musta'mal. Air tadi masuk lagi bekasnya. Nah, di sini ternyata disebutkan dia tahir, suci, tapi tidak mensucikan menurut madhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Abu Syuja' Al-Asbahani rahimahullahu taala. Nah, di sini dia berubah airnya, udah gak jadi air lagi. Jenis yang kedua sama-sama berubah airnya, tetapi bukan dari bekas mandi, bukan dari bekas misalnya kena daun pandan kelamaan berubah warnanya, atau kena daun apa kayak gitu berubah. Jenis yang kedua ini adalah wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat. Airnya berubah warnanya.
tapi dari sesuatu yang suci, sesuatu yang gak diharamkan. Contohnya apa? Yang pertama, misalnya ada air, ya, air yang cukup sebotol gini lah gitu ya. Ya bisa dipakai buat wudhu. Tetapi ternyata kita haus pengen ngopi. Nah, terus dicampurin dah kopinya ke dalam air, maka dia berubah menjadi air kopi suci, tetapi tidak mensucikan. Kita punya gula sama garam, nggak sengaja ketumpahan di gayung, ya ternyata larut keaduk, ya nggak sengaja digigit larut. Ini airnya udah berubah bercampur garam, maka di sini suci, tetapi tidak mensucikan. Nah, kenapa hal demikian? Karena di sini dijelaskan, ya, salah satu hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Kenal nggak Bu? Dek, Jabir bin Abdillah. Kalau Aldebaran kenal nggak? Pada ketawa, ya. Aldebaran ketawa. Adin kenal nggak Adin? Iya, pada ketawa kan? Ya, siapa lagi tuh? Lucung Hai, siapa yang kali Lucung Hai ya? CR kenal nggak CR? Nggak mungkin nggak kenal adik-adiknya ya. Nah ini namanya Jabir bin Abdillah, ya bukan Jabir tukang nasi goreng sebelah. Ya di sini namanya Jabir bin Abdillah. Beliau ini salah satu sahabat Rasulullah, ya, dan dia termasuk golongan Ansor. Ansor itu orang-orang yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Ya, ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Nah, Jabir bin Abdillah tinggal di Madinah. Dia punya bapak namanya Abdillah bin Amr. Ya, dia punya bapak namanya Abdillah bin Amr. Orang Arab itu senang banget kalau dia nyebutin nama sampai buyut-buyutnya dibilang buah keren katanya gitu. Kalau cuma nyebutin ya Fulan bin Titan, ya sampai situ doang taunya udah. Ya, nggak enak didengarnya sama orang Arab, tapi kalau Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai ke atas. Ya, itu kalau buat doa tuh buat surat Al-Fatihah enak nyampe ke atas. Ya enggak? Ya, Al-Fatihah Nabi besar-besar ya, summa ila roh Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Wah, keren tuh. Jadi nyambung doanya nyampe. Ya, kalau bacanya seperti itu. Nah, orang Arab zaman dulu sangat bangga dengan nasab. Namanya Jabir bin Abdillah bin Amr. Ya, dia Al-Ansori, orang-orang yang tinggal di Madinah. Di sini dia berkata ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjengukku pada saat dalam keadaan sakit pingsan. Nah, fatawadda'a wa sabba 'alayya min wudu'ihi. Bahasa Arab itu kita kenal ada dua. Pertama wudu. Tahu wudu kan ya? Kedua namanya wadu. Bukan wadau, ya bukan. Pertama wudu, kedua wadu. Wudu itu adalah perbuatannya basuh tangan, basuh kaki, basuh kepala. Itu wudu. Wadu itu airnya. Di sini jadi pernah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, Rasulullah itu jenguk sahabatnya, namanya Jabir bin Abdillah pada saat sakit, ya kurang lebih nggak sadarkan diri. Kemudian, ya fatawadda'a, maka berwudu. Wasabba 'alayya min wudu'ihi. Air yang bekas dipakai Rasulullah dituangkan ya, kalau ngusap mungkin biar tadinya pingsan jadi sadar. Nah, diusapkan gitu. Nah, ini ternyata disebutkan bahwasanya air yang dipakai di sini dalilu kaunil musta'mal tahiran. Air yang dipakai ini bekas Rasulullah itu ternyata suci. Apalagi bekas wudunya Rasulullah menjadi barokah. Apa yang ada dalam diri Rasulullah, apa yang pernah dikenakannya, bekas airnya aja di zaman dahulu sebagian para ulama tarikh menyebutkan ditadahin. Kalau udah salaman digini-gini ke badannya, bekas salam amal Rasulullah itu digini-gini, karena seluruh di tubuh Rasulullah berkah. Nah, di sini disebutkan airnya suci, tetapi airnya untuk berwudu ditambahkan dalilu kaunihi ghairu mutahhir. Air yang dipakai ini ternyata dalam berwudu tidak bisa buat bersuci. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya saya pernah jelaskan Abu Hurairah ada di channel YouTube Shifaul Qulub, ya. Silakan boleh cek di channel YouTube Shifaul
boleh subscribe ya, bunyikan lonceng dan like. Ya. Keren ya? Ya, jangan lupa nanti itu. La yaktasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Faqalu ya Aba Hurairah, kaifa yaf'al? Qala yatanawalu tanawulan. Ya di sini maksud dari inti hadisnya ini, afadal hadis annal iktisal fil ma' yukhrijuhu an tahuriyatihi wa illa lam yanha anhu wa huwa mahmulun 'ala al-ma'il qalil wa hukmul wudhu fi hadha hukmul ghusl li'anna al-ma'na fihi wahidun wa huwa raf'ul hadath. Maksud dari hadis ini, tadi kan airnya suci, tetapi nggak bisa dipakai wudhu. Ternyata hadisnya ini kalau airnya bekas yang dipakai tadi bisa dipakai kalau airnya banyak. Bekas mandi nih, gentongnya segede itu tuh, yang bekas alat main hadroh. Ternyata kena dikit misalnya, ya berubahnya cuma dikit, masih bisa dipakai buat wudhu. Tapi kalau airnya netap sedikit di sebuah kobangan, biasanya dipakai buat wudhu kalau hujan. Ini air dikit banget, nggak hujan-hujan udah 2 tahun. Udah airnya mulai sedikit berubah, ditambah lagi bekas cuci muka masuk ke situ airnya, maka udah dipakai. Maka gabungan hadisnya ini, kalau airnya sedikit, warnanya berubahnya udah parah, maka suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu berwudu dan mandi. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Ya, masih ada jenis satu lagi, yang keempat itu air najis. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang sedikit itu mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Air yang pertama, suci mensucikan tanpa makruh, air mutlak, air sumur, air laut, air sungai, kemudian air mata air, itu semuanya suci. Yang kedua, air suci tapi makruh, air bekas kena matahari. Yang ketiga, airnya suci tetapi bekas dipakai, ya habis mandi masuk tuh air. Kalau airnya dikit, menurut di sini di bukunya ini kata Dr. Mustafa di Bulbugha, maksud dari gabungan 2 hadis ini, kalau airnya sedikit maka jangan dipakai buat berwudu karena tidak suci. Karena fil ma'id daim maksudnya air yang netap, karena air lagi bekas, airnya warnanya udah berubah, akhirnya bingung mau dipakai, kok nggak bisa dipakai kayaknya, karena bentuknya udah nggak kayak air keran, malah bentuknya kayak air bajigur misalnya. Nah ini maka nggak bisa dipakai, ya. Kemudian berikutnya, kalau kecampur garam, kecampur gula, ya. Ya kalau kecampur gulanya 2 tangki, kalau gulanya sesendok kan nggak terasa, ya. Mau dicobain juga masih kayak air, tapi kalau udah airnya setangki gede, ya gulanya juga setangki. Nah, ini mah tinggal tambahin teh, angetin dah, enak bagi yang masyarakat sekitar, ya. Sediain pisang goreng kayak, ya, ubi rebus kayak, jadi enak. Ngopi bareng, teh juga bareng. Ya, kalau ketumpahan gulanya juga 1 tangki, ya air setangki, gula setangki, udah. Cocoknya ngopi atau ngeteh, ya jangan dipakai buat wudu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.